dalam rentang waktu yang sangat panjang, iklim telah berubah. Nah, perubahan itu ditandai setidaknya 4 hal. Satu, adanya perubahan temperatur, kenaikan temperatur secara global. Yang kedua, kenaikan muka air laut. Yang ketiga, semakin sering terjadinya kondisi ekstrim, cuaca ekstrim dan lain-lain. Terus yang selanjutnya adalah terjadi perubahan curah hujan. Nah, itulah indikasi-indikasi dari perubahan iklim. Yang dulunya di suatu daerah misalnya dingin, nyaman, sekarang makin terasa panas. Dan itu sih telah terbukti ya, Jakarta terutama memang terjadi kenaikan temperatur maksimumnya 2 derajat Celcius dalam rentang waktu 100 tahun terakhir. Pertama, dampaknya yang terasa ya itu tadi kenaikan muka air laut di beberapa daerah, pantai-pantainya itu sudah berkurang ya. Kedua, makin sering terjadinya panas, artinya kenaikan temperatur beberapa daerah makin terasa panas. Kedua, makin sering terjadi kondisi ekstrim. Terus yang terasa langsung adalah makin banyaknya hama penyakit yang diakibatkan misalnya hama penyakit baik DBD ataupun hama penyakit yang mengganggu tanaman. Karena dulu istilahnya hewan pengganggu tanaman itu dia memiliki siklus hidup yang optimal pada temperatur tertentu. Artinya temperaturnya tidak terlalu panas ya. Sekarang dengan adanya temperatur makin panas, dia daya hidupnya makin berkembang gitu. Ada beberapa spesies penyakit yang dia semakin berkembang biak pada temperatur yang lebih panas, sehingga meningkatkan seperti itu. Hingga di beberapa daerah petani mengeluhkan, wah, bawang sekarang bawang merah misalnya di Brebes, itu kok hama ini yang sebelumnya beberapa puluh tahun sebelumnya nggak ada, sekarang ada. Ternyata adanya itu akibat dari kenaikan temperatur di wilayah tersebut. Dan nyamuk demam berdarah, penyebab demam berdarah itu dipengaruhi oleh temperatur dan kelembaban. Ketika temperaturnya naik, dia makin populasi makin bertambah banyak, dan dia siklus hidupnya makin powerful untuk menyebar penyakit seperti itu. Yang dulu daerahnya tidak ada nyamuk karena dingin, nah ketika si daerah itu makin panas, jadi makin ada nyamuk. Jelas bahwa akibat dampak perubahan iklim, satunya saya melihat dari sisi proses kehidupan manusia ya. Ketika dia banyak mengeluarkan gas emisi CO2, terus dia juga banyak menyebabkan terjadinya proses kehidupan manusia yang udara makin panas, sehingga ada beberapa wilayah misalnya kualitas udaranya akibat proses antropogenik ya, itu semakin kotor, semakin tidak bagus lah untuk kehidupan manusia. Salah satu dampak perubahan iklim adanya tadi ya, kondisi ekstrim. Kondisinya bisa berupa hujan deras yang makin sering, juga kering. Ketika musim pertama makin kering kondisinya, juga makin panjang durasinya. Salah satu bukti lainnya adalah El Nino yang dulu misalnya sekian tahun baru terjadi, sekarang El Nino itu makin sering terjadi dan intensitasnya makin kuat. Jadi kekuatan El Nino itu makin kering gitu loh. Seperti itu. BMKG sebenarnya fokusnya di adaptasi perubahan iklim. Jadi bagaimana mengedukasi dan literasi masyarakat tentang dampak-dampak perubahan iklim dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menghadapi dampak tersebut. Salah satu sederhananya, kita dulu pernah mengadakan jamur iklim, pernah juga misalnya mengadakan sekolah lapang iklim untuk petani, bagaimana dampak perubahan iklim itu bagi petani. Itu bervariasi tergantung beberapa daerah.
Tetapi sebagai gambaran, di DKI Jakarta itu temperatur maksimumnya itu terjadi kenaikan 2 derajat Celcius, sedangkan rata-ratanya 1,6 dan temperatur minimumnya 1,5 dalam 100 tahun terakhir, kurang lebih seperti itu. Apakah semua wilayah Indonesia sudah mengalami kenaikan, Pak? Menurut pengamatan kami, ya telah mengalami kenaikan secara global temperaturnya. Seperti kita tahu bahwa berdasarkan analisis kita juga, dalam beberapa tahun 20-30 tahun terakhir, curah hujan yang menyebabkan banjir, artinya lebih dari 150 mm per jam, itu semakin sering terjadi di beberapa lokasi stasiun yang kita amati. Itu grafiknya makin naik, si jumlah curah hujan yang lebat itu. Satu. Kedua, berdasarkan laporan dari penelitian terakhir, siklon tropis itu juga makin sering terjadi di wilayah Indonesia, dan intensitasnya juga makin ini. Terus juga peristiwa-peristiwa misalnya badai dan lain-lain, itu juga makin sering terjadi berdasarkan analisis kami seperti itu. Pertama, kalau kita melihat dari beberapa sektor, sektor di Jakarta saja, ketika misalnya ada hujan deras sekaligus, di infrastruktur pendukungnya misalnya got tidak dibersihkan dan lain, itu jelas akan menimbulkan banjir. Terus ketika kita di sektor pertanian, kita punya lahan tembakau yang sangat luas, tiba-tiba hujan deras, itu akan merusak panen, jelas gagal panen. Terus ketika misalnya itu terjadi di tanaman padi juga, menghadapi kekeringan yang sangat panjang, jelas akan gagal panen, hama penyakit akan makin sering terjadi. Ya itu dampak konkretnya seperti itu dirasakan. Kalau yang tambak ikan gitu juga pengaruh, Pak? Ya, kita tahu bahwa tambak ikan memerlukan curah hujan tertentu dengan suhu tertentu. Ketika terjadi perubahan, itu akan menyebabkan gagalnya. Contoh, kita pernah sering mendengar bahwa di Cirata banyak tiba-tiba ikan mengambang di laut mati. Seperti itu. Jadi dampak ini sangat terasa kepada berbagai lapisan masyarakat, berbagai sektor masyarakat. Sektor kehutanan ya, kehutanan ketika kekeringan makin panjang, potensi untuk kebakar itu sangat kuat sekali. Kita tahu bahwa ini terjadi bukan di Indonesia saja. Australia sudah mengalami kebakaran hutan yang sangat panjang. Karena apa? Tadi ada kekeringan yang sangat parah sehingga sedikit saja api sehingga lebih cepat terbakar. Di samping tadi kalau dampaknya dari sektor nelayan salah satunya, dampak perubahan iklim itu akan meningkatkan namanya keasaman laut. Jadi laut itu makin asam. Akibatnya terumbu karang makin susah berkembang. Hewan-hewan yang bercangkang itu makin susah membentuk rumahnya. Terus ada istilah coral bleaching dan lain-lain. Akibatnya pendapatan nelayan yang dari sektor laut itu semakin berkurang karena adanya pengasaman laut ini. Makanannya adalah yang paling banyak mengeluarkan gas emisi CO2. Pembakaran itu ya pembakaran. Misalnya kita menggunakan gas-gas fosil, penggunaan kendaraan pakai bensin, terus penggunaan semua yang mengeluarkan gas CO2. Itu yang paling banyak menyumbang perubahan iklim, karena itu akan merubah pemanasan global sehingga menaikkan temperatur sehingga iklim berubah. Kita tahu bahwa plastik itu adalah zat yang saya lupa namanya. Ketika dia dari bahan mentah menjadi
biji plastik itu diperlukan suatu proses yang melepas CO2 yang sangat banyak. Satu, Oke. si pabriknya sendiri ketika mengubah biji plastik itu melepaskan CO2 yang besar. Ketika kita gunakan terus ditimbun, entah dibakar jadi plastik itu sama plastik, atau ditimbun itu juga prosesnya itu akan mengeluarkan gas CO2 juga, sehingga dari proses membuat sampai dibuang ke tempat sampah itu melepaskan CO2 yang sangat banyak. Makanya salah satu kebijakan yang real yang bisa dilakukan untuk dampak perubahan iklim ini adalah membatasi penggunaan plastik. Kita tahu peternakan ayam atau sapi ya mendengus ya gitu ya. Nah itu akan mengeluarkan gas-gas metana kalau nggak salah ya. Ketika dia membuang kotoran, ketika dia melenguh ya istilahnya, dia akan mengeluarkan semacam gas rumah kaca kalau nggak salah metana, dan itu menyumbang untuk perubahan iklim juga dalam hal gas rumah kacanya. Jadi ada beberapa proses kita memberi pupuk kepada tanaman. Di satu hal memang menyuburkan tanah terus tanaman bagus, tapi kita juga menyumbang namanya salah satu metana yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang makin kuat. Di Indonesia ketemu hutan tropis adalah salah satu penyerap CO2 yang sangat luar biasa. Nah ketika itu ditebangi atau misalnya tadinya hutan belantara tiba-tiba diganti oleh tanaman yang masih kecil, jelas itu akan turut seharusnya CO2 bisa diserap, ini malah tidak. Itu semua sangat menyumbang memperkuat perubahan iklim. Kalau katanya penggunaan gas aerosol gitu juga ya Pak? Ya, gas aerosol misalnya dulu kita di spray gitu ya. Terus juga ada kulkas, terus ada mobil untuk isi AC dan lain. Terus itu mengeluarkan namanya gas rumah kaca, CFC. Ada beberapa jenis, tapi intinya adalah gas itulah yang mengeluarkan gas-gas rumah kaca. Pertama, lakukan saja beberapa tindakan bijaksana dari hal yang kecil dan bisa kita lakukan. Contohnya ya tadi, bijaksanalah menggunakan kantong plastik, penggunaan listrik, tidak membuang sampah sembarangan, membatasi penggunaan energi fosil, terus penghijauan juga bisa dilakukan oleh semua, dan itu bisa dilakukan dari edukasi ya kepada dari yang paling kecil, dari TK sampai yang paling dewasa. Hal kecil itulah yang bisa menyumbang proses adaptasi dari perubahan